Ramadan ini meninggalkan kesan manis dengan adanya tren war takjil salah satunya, Prof. Satu-satunya negara yang paling indah merayakan Ramadan itu adalah Indonesia. Beberapa rumah ibadah lain termasuk gereja ya kan menjamu saudaranya berpuasa. Betul. Kita di Istiqlal ini membuka terowongan tembus ke katedral dan ini jadi viral internasional. Kita baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan, Prof. Pilihan politik, perbedaan-perbedaan selalu ada di dalamnya. Bagaimana umat menyikapinya? Ramadan di Indonesia itu selalu hadir tepat waktu. Justru ketika bangsa kita itu selesai melakukan ketegangan demokrasi, ya kan. Tapi pada saat itu seperti panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya Abraham Silaban mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya berdiri di landmark monumen keberagaman, monumen toleransi di Indonesia. Saya berdiri di masjid terbesar di Asia Tenggara dan termegah di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Di pelataran Masjid Istiqlal mengingatkan saya bahwa betapa megahnya bangunan masjid ini dibangun dan berdekatan dengan gereja katedral yang berada di Jalan Veteran, berdekatan dengan Jalan Lapangan Banteng. Tempat ini menjadi tempat yang mengingatkan kita betapa Bung Karno menginginkan sebuah tempat ibadah yang berdiri megah di Jakarta. Dan lahirlah Masjid Istiqlal yang disebutkan menjadi monumen keberagaman dan monumen keharmonisan antar umat beragama. Pemirsa, momen Lebaran adalah momen yang dinantikan seluruh umat muslim di dunia. Di Indonesia sudah menjadi tradisi silaturahmi, bahkan mudik menjadi satu pemandangan dan fenomena dari tahun ke tahun turun-temurun yang dilakukan oleh umat muslim Indonesia. Dan kami mengimbau untuk senantiasa berhati-hati ketika bepergian karena insiden kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 2 hari sebelum Lebaran. Ini menjadi pelajaran penting betapa kita sepatutnya waspada dalam berkendara. 12 orang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Kita lihat informasinya. Kecelakaan. Wah, Grand Mega oleng itu. Inilah situasi kecelakaan mengerikan yang melibatkan 3 mobil hingga terbakar terjadi di kilometer 58 tol Cikampek Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Api berkobar akibat membakar hangus beberapa kendaraan akibat kecelakaan mengerikan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan tersebut. Kecelakaan antara 2 mobil pribadi dan bus Prima Jasa ini terjadi pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana satu mobil Grand Max di jalur kontraflow arah Cikampek oleng, lalu menabrak bus dari berlawanan arah dan mobil Terios. Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas mampu memotong waktu tempuh pemudik hingga 2 jam. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan terkait dengan kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek saat kontraflow, pihaknya akan melakukan evaluasi. Kita mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan, namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadi bahan evaluasi. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah di kilometer 58
Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 akhirnya buka suara soal insiden mengerikan tersebut. Sopir bus bernama Heri ini mengaku busnya justru ditabrak dua mobil dari depan dan belakang. Heri menuturkan kecelakaan itu bermula saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Saat tiba di kilometer 58, tiba-tiba ada sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan. Namun ia tak mampu mengontrol laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri tak tahu persis kejadian selanjutnya karena melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta para penumpang turun dari bus dan menyelamatkan diri. Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya kita nggak usah menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong gini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan. Dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri. Kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Sejumlah keluarga korban dari kecelakaan maut kilometer 58 datangi RSUD Karawang. Diketahui pihak keluarga dijemput langsung oleh tim Inafis dari Ciamis. Mereka rencananya akan menjalani proses pengambilan jaringan dan sampel darah untuk identifikasi jenazah untuk dicocokkan dengan para korban. Sementara itu, PT Jasara Harja menyatakan seluruh korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol kilometer 58 Jalan Jakarta Cikampek diberikan santunan sebesar Rp50 juta per orang. Direktur Utama Jasara Harja Rifan Purwantono mengatakan bahwa santunan diberikan kepada ahli waris yang sah. Menurutnya, pihak Jasara Harja menunggu hasil identifikasi korban untuk proses pencairan santunan. Dan untuk korban luka-luka diberikan santunan maksimal Rp20 juta. Selain itu, Jasara Harja juga membuka posko informasi di RSUD Karawang yang secara terbuka memberikan update informasi. Untuk keluarga korban luka-luka juga tadi juga cepat evakuasi sehingga dipastikan itu juga terjamin dengan 2 korban luka. Tapi untuk korban meninggal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor tadi, bahwa kita perlu melakukan identifikasi dan identifikasi ini juga bentuk proses. Walaupun tadi sudah teridentifikasi 1 ya, yang 5 sisanya juga masih utuh tetapi belum teridentifikasi. Indahnya sebuah lukisan, manakala ada warna-warni yang kontras satu sama lain. Itulah lukisan, apalagi kalau dibingkai dalam suatu bingkai yang sangat indah, maka jadilah sebuah lukisan. Indonesia ini adalah lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala.